Saya bisa mendapatkan amanah untuk membangun kota Solo. Amin. Yang perlu kami sampaikan, ketika saya maju menjadi wakil wali kota pada tahun 2024 ini, tidak hanya sekedar saya untuk mencari jabatan dan posisi, tapi benar-benar dari hati yang paling dalam, dan ini adalah saksinya adalah saudara-saudaraku sekalian, karena saya prihatin terhadap kota saya. Oleh karena itu pada malam hari ini saya akan mengupas 6 gagasan saya, dan nanti mohon bisa disampaikan kepada seluruh warga kota Solo, perwakilan 5 kecamatan yang pada malam hari ini hadir. Karena nanti ketika saya mendapatkan rekomendasi, saya akan segera membentuk tim per kecamatan, itu 200 orang. Jadi saya punya 2.000 yang akan membantu saya di seluruh kecamatan yang ada di kota Solo ini. Setuju? Terima kasih saudara sekalian. Pada malam hari ini akan saya menyampaikan gagasan saya yang pertama. Yang pertama adalah Solo sebagai kota seni dan budaya. Perlu kami sampaikan bahwa Solo ini sudah ada sebelum Republik ini berdiri. Leluhur saya sudah membangun Solo ini, mulai dari Mataram, dari Jogja, Solo, ada Keraton Jogja, Keraton Mangkunegaran, Keraton Pakualam, lalu ada 4 keraton di Jogja dan di Solo ini. Keraton Solo, Keraton Jogja, Keraton Mangkunegaran, dan Keraton Pakualaman. Saya memakai tema untuk mengembalikan kota Solo ini sebagai the spirit of Java. Karena bila kita melihat kota Solo ini, kota yang tidak punya roh saat ini. Roh budaya dan aura budaya kota Solo ini lama-lama akan hilang ketika kita tidak berusaha untuk melestarikannya dan menjaganya sebaik-baiknya. Solo sebagai kota seni dan budaya, tapi Solo tidak punya gedung kesenian. Solo sebagai kota seni dan budaya, tapi Solo tidak punya galeri lukisan. Solo sebagai kota seni dan budaya, tapi banyak sanggar-sanggar tari tradisional yang tutup karena tidak bisa membiayai dirinya sendiri. Solo sebagai kota seni dan budaya, tapi kita melihat saat ini pelestarian kebudayaan, khususnya pelestarian adat istiadat, kearifan lokal, ini sudah mulai kurang diperhatikan. Oleh karena itu, saya akan berusaha mengembalikan Solo ini sebagai kota seni dan budaya yang sesungguhnya. Roh kota Solo ini adalah kota seni dan budaya. Sejak kita dilahirkan, rohnya adalah kota seni dan budaya. Oleh karena itu, kita sebagai warga kota Solo malu ketika kita tidak bisa menjaga budaya kita sendiri. Saya menginginkan ketika saya nanti diberikan amanah oleh DPP PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, saya akan membangun gedung kesenian. Apa arti gedung kesenian itu? Lalu untuk apa gedung kesenian itu dibangun? Saya akan membangun gedung kesenian ini yang megah, indah, elok, sebisa mungkin berada di tengah kota Solo ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar para seniman, baik seniman seni musik, seni tari tradisional,
seni pembuatan patung, seni ukir, seni lukis, seni kaca, semuanya punya tempat. Tempat untuk pameran, tempat untuk saling bertemu, tempat untuk berlatih. Saya punya sanggar namanya Sanggar Gendewa Pinentang, sanggar tari tradisional Gendewa Pinentang. Saya kasihan dengan anak didik saya. Ketika dia latihan tari harus meminjam kelurahan, harus meminjam pelataran kecamatan, harus meminjam pelatarannya mungkin salah satu anak didik. Sebagai kota seni dan budaya, miris saya melihat semua ini. Banyak sanggar-sanggar yang tutup karena tidak bisa membiayai dirinya sendiri, tidak sanggup, tidak kuat membeli pakaian untuk anak didiknya berlatih. Oleh karena itu gedung kesenian ini sangat penting. Ini nanti bisa menunjukkan jati diri kota Solo sebagai kota seni dan budaya. Gedung kesenian nanti bisa dimanfaatkan untuk para pelatih sanggar tradisional untuk berlatih di sana. Para seniman musik, seniman teater, mereka bisa memakai gedung kesenian tersebut. Kita juga bisa pakai gedung kesenian tersebut untuk pentas, untuk pameran, sehingga masyarakat kota Solo ini mempunyai gedung kesenian. Dan saya juga berharap bahwa gedung kesenian ini harus indah, megah. Perlu kami sampaikan dalam pelestarian kebudayaan, negara dan pemerintah tidak boleh hitung-hitungan biaya, karena budaya adalah jati diri bangsa. Budaya adalah seni dan budaya adalah jati dirinya warga kota Solo. Oleh karena itu saya ingin membangun gedung kesenian ini yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh para pelaku seni, sehingga nanti apabila wisatawan masuk ke Solo dan dia tanya, di mana sih tempat latihan tari tradisional? Saya tanya kepada bapak-bapak ibu sekalian, bingung nggak bapak menjawab? Ketika bapak punya tamu nih dari luar kota, di mana nih Mas Agung, di sini tempat latihan tari tradisional Jawa, bingung nggak menjawab? Mau ditunjukkan di mana coba? Kita punya satu tempat dulu yang namanya Joglo Semedari, sekarang udah roboh, tidak ada tempat lagi. Saya kadang-kadang juga bingung menjawab ketika ada saudara saya dari luar kota ke Solo, Mas Kusumo. Di sini kalau mau lihat pameran lukisan, galeri lukisan di mana? Di sini kalau mau lihat tari tradisional di mana? Di sini kalau mau lihat orang anak warga kota Solo berlatih teater di mana? Bingung nggak? Banyak jawabnya. Paling jawabannya yang paling simpel, di UISI. Itu kan tempat kuliah. Oleh karena itu, di sana nanti bisa dimanfaatkan warga kota Solo untuk berlatih tradisional, berlatih musik, berlatih lukir, berlatih pahat, berlatih seni kaca, berlatih seni pahat kulit, membuat wayang, dan lain sebagainya. Itu salah satu yang menjadi gagasan saya terkait dengan seni dan budaya tadi. Kita punya gedung Semedari, ada gedung wayang orang. Saat ini umur kursinya sudah 25 tahun lebih. Prihatin nggak? Di Indonesia ini hanya satu gedung wayang orang yang pentas, yang masih eksis, hanya di Solo. Tetapi kursinya udah 20 tahun, 25 tahun lebih umurnya. Sampai sekarang belum diganti. Gedungnya pun kadang-kadang hanya tambal sulam, bocor sana tambal, bocor sini tambal. Ketika hujan lebat, tanahnya becek.
Sehingga kalau masuk di pelataran gedung wayang orang itu kadang-kadang kalau pakai sepatu gitu, sepatunya warnanya putih begini jadi coklat kalau pas hujan lebat. Karena saya tinggal di Sumedari 27 tahun, saya tahu persis di sana bagaimana. Tapi alhamdulillah hari ini Pak Supekan tempat parkirnya udah didandani loh. Tapi kursinya harus diganti. Dan saya lihat juga gebernya itu masih pakai geber karak gitu. Ini zaman digital, zaman LED, zaman modern. Tapi ketika ganti gambar dikerek. Kita ingin salah satunya membangun gedung wayang orang dengan teknologi yang modern, dengan kursi yang modern, standar gedung opera, dengan teknologi yang pakai LED, sehingga ketika itu ada penampilan kerajaan benar-benar hidup, ketika penampilan hutan benar-benar hidup. Sound systemnya pun juga harus diganti yang bagus, sehingga benar-benar kita sebagai orang Solo itu bangga dengan wayang orang. Bayangkan di seluruh Indonesia hanya tinggal satu gedung wayang orang yang masih eksis, yaitu di Kota Solo. Yang lain terkait dengan seni dan budaya tadi adalah galeri seni. Apa itu galeri seni? Galeri seni lukis. Solo ini gudangnya pelukis-pelukis hebat. Banyak pelukis hebat yang dilahirkan dari kota Solo ini. Ada Dula, ada Heri Gedang, ada Mantri, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi para pelukis kota Solo ini ketika mau pameran lukisan mereka bingung mencari tempat. Biasanya mereka menyewa hotel. Kalau di hotel sewanya sudah mahal, hotelnya juga minta komisi. Oleh karena itu, para seniman lukis di kota Solo ini perlu mendapatkan tempat galeri seni yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk bertemu pelukis-pelukis hebat di Solo ini. Ketika ada orang mancanegara datang ke sini atau dari luar kota ke sini, Mas, gimana nih cari lukisan? Kita bisa tunjukkan ada galeri lukis. Di Solo ini ada ribuan pelukis. Oleh karena itu, salah satu nanti yang juga akan kita bangun adalah galeri lukis. Terkait dengan seni dan budaya, saya akan berusaha mengembalikan agar Solo kembali sebagai spirit of Jawa, sebagai semangatnya Jawa. Sebentar lagi Balai Kambang dibuka dan akan dijadikan pusat budaya Jawa yang sebenarnya, tapi belum kita lihat nanti di dalamnya kayak apa. Solo sebagai punjering budaya Jawa harus bisa menjunjung tinggi adat istiadat, kearifan lokal masyarakat Solo. Kita tunjukkan bahwa orang Solo ini hebat. Kita tunjukkan bahwa orang Solo ini menghargai budayanya, menghargai seninya, terutama menghargai leluhurnya. Ini penting. Juga kita harus bangga menjadi warga kota Solo ini. Kita sebagai warga kota Solo ini sebagai warga pilihan. Kita bisa terlahir di kota Solo ini kita adalah orang pilihan. Kenapa orang pilihan? Karena di sini ada dua keraton, satu Mangkunegaran dan satu Keraton Solo. Ada Pura Mangkunegaran, maaf, dan ada satu Keraton Solo. Kenapa Keraton Solo tidak berada di Karanganyar? Kenapa tidak berada di Wonogiri? Kenapa tidak berada di Sragen? Kenapa tidak berada di Klaten? Berarti tanah Solo adalah tanah pilihan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudara sekalian, berbanggalah menjadi warga Solo. Dan kita harus jaga adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang ada di kota Solo. Tuhan sudah memberikan kita lahir di kota Solo, dan harus bangga. Oleh karena itu,
The spirit of Java ini penting. Solo sebagai puncering budaya Jawa bisa kita buktikan. Lalu yang kedua, Solo sebagai kota sarjana. Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, saya yakin tidak ada satupun yang pengen anaknya tidak pintar dan tidak cerdas. Betul. Saya yakin bahwa bapak-bapak ibu yang ada di sini menginginkan anaknya cerdas dan pintar. Saya yakin bahwa yang ada di sini semuanya menginginkan anaknya bisa kuliah di perguruan tinggi. Betul? Kalau itu sampai tidak punya keinginan seperti itu, maka saudara dan saudariku semua adalah orang tua yang gagal. Tidak ada anak pengen anaknya bodoh. Tidak ada yang pengen anaknya tidak kuliah. Tidak pengen anaknya tidak punya masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu salah satu gagasan saya adalah satu warga tidak mampu harus kuliah gratis di kota Solo ini. Setuju Bapak-Bapak? Dan akan saya buktikan hari ini di video sama Mas Yani. Ketika saya bisa membuktikan warga kota Solo kuliah gratis, maka saya akan mengundurkan diri, saudara sekalian. Itu baru namanya nek wani coba dileti, nek wedi coba wani. Karena saya ingin anak-anak kota Solo besok ke depan ini menjadi anak yang cerdas. Ingat bahwa kemiskinan kota Solo sekarang sudah 8,44% dari jumlah penduduk kota Solo. Dan saya ingin berusaha menurunkan tingkat kemiskinan ini. Ketika anak-anak ibu-ibu ini cerdas, pintar, lulus kuliah, dan bisa bekerja dengan baik, maka itu sebagai penunjang masa depan mereka, menunjang masa depan mereka sendiri, untuk menunjang masa depan keluarganya, dan untuk mencapai masa depan mereka yang lebih cerah. Saya dulu ketika pengen kuliah, kenapa satu warga tidak mampu itu satu sarjana saya jadikan poin yang paling penting dalam gagasan saya, dalam gagasan program saya. Saya kuliah S1, S2, S3 setelah saya bekerja. Oleh karena itu saya tidak pengen seperti apa yang saya sampaikan dalam adu gagasan kemarin, dalam penyampaian gagasan. Saya tidak pengen ibu-ibu yang dari sini, bapak-bapak di sini, anak-anak di kota Solo ini menangis karena tidak bisa kuliah. Saya ketika anak itu bisa bekerja dan bisa lebih sejahtera, maka dengan sendiri akan bisa tidak mencetak orang miskin baru. Ketika lulusan SMK, SMA, maka non sewu bukan berarti saya merendahkan. Biasanya hanya buruh dengan gaji UMR. Dan ini ke depan pasti akan bermasalah terhadap ekonominya. Oleh karena itu saya menginginkan anak-anak kota Solo ini harus bisa kuliah semua. Seluruh anak-anak kota Solo ini ketika nanti saya diberikan amanah, maka saya ingin semuanya menempuh pendidikan di perguruan tinggi, saudara sekalian. Biar seperti yang saya rasakan. Lalu kenapa saya ingin anak-anak kuliah di perguruan tinggi? Ketika mereka kuliah, mereka cerdas, mereka pintar, maka akan bisa menjamin masa depan yang bisa lebih baik. Yang ketiga, saya teruskan nanti Mbak setelah semuanya. Baik, seterusnya. Lalu yang ketiga, Solo kota UMKM. Ini ada Mbak Arin, ada teman-teman
yang pelaku UMKM. Saya untuk menunjang UMKM salah satunya